Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saat Halo. ini saat ini kita akan podcast ya teman-teman semua. Podcast bersama Bapak siapa kalau boleh tahu? Pak Humaydi Hambali. Pak Hambali ya Iya, Pak dipanggilnya. Hambali. Di sini podcast kita mengenai tema sekolah dasar. Menjadi tempat anak bertumbuh atau sekedar mengejar nilai. Dan pada podcast kita kali ini kita membahas mengenai sekolah dasar, Iya. dari cara belajar, peran guru, serta suasana di sekolah itu seperti apa, sampai kegiatan sehari-harinya bagaimana Pak, Iya. kemudian mengenai isu-isu di sekolah dasar itu seperti apa, kayak isu-isu pembulian atau pertemanan di sekolah dasar itu seperti apa, dan ataupun perbedaan-perbedaannya itu seperti apa gitu Iya. Pak. Dan kita juga akan menilai sejauh mana sekolah dasar itu menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak-anak untuk bertumbuh dan berkembang, atau sekedar menjadi ajang sebagai tempat mencari nilai atau sekedar fokus pada angka gitu Pak. Iya. Oke. Bisa kita mulai ya Pak? Wah, sangat Boleh. bisa, boleh. Baik, sebelumnya aku belum perkenalan diri ya. Sampai lupa. Oke, semuanya perkenalkan, nama aku Bella Anggraini Safira. Bisa dipanggil Bella? Bella. Ya. Langsung aja kita ya Pak, Iya. membahas mengenai obrolan besar soal sekolah dasar. Nah, kalau melihat kondisi sekarang, menurut Bapak sekolah dasar itu lebih fokus pada perkembangan anak atau hanya sekedar nilai dan ranking aja Pak? Oke. Ya, sebelum saya jawab, terima kasih, ini luar biasa ya. Kebetulan saya kalau istilah di sekolah tuh dipanggilnya Pak Hambali ya. Iya. Pak Hambali kebetulan guru SD Teluk Pucung 6, Kota Bekasi, Bekasi Utara. Dan saat ini saya mengajar di kelas 5. Iya, kelas 5. Dan pertanyaannya sangat bagus sekali terkait isu hari ini tentang apakah anak sekolah itu hanya mengejar nilai atau tempat tumbuh kembang. Ya, kalau kita lihat dari banyak sisi, ini adalah hal-hal yang sangat berbeda ya. Iya. Jadi kadang kita suka bentrok gitu loh. Pemerintah dan guru bersepakat bahwa sekolah itu adalah tempat bertumbuh kembang anak seperti yang ditanyakan tadi. Iya. Nah, tetapi terkadang kita masih belum move on dari masa lalu. Nah, itu terkait dari orang tua murid. Iya. Orang tua murid yang mementingkan bahwa nilai harus, ini adalah harus ranking, dan lain sebagainya. Dua aja kadang harus 1. Kalau gitu. semuanya harus ranking, terus ranking yang 6, 11, 17, 35 siapa kan gitu. Nah, akhirnya mungkin pemerintah melihat ini, bahkan banyak orang sukses juga tidak berasal dari ranking yang bagus gitu ya. Iya. Akhirnya pemerintah melihat setelah mungkin juga keluar negeri segala macam belajar, akhirnya juga menyimpulkan bahwa tempat sekolah adalah tempat tumbuh kembang gitu. Nah, kita bersepakat akhirnya dinas, pemerintah dan ini bersepakat bahwa sekolah adalah tempat tumbuh kembang, dan kita juga berusaha menempatkan itu untuk sekolah itu menjadi tumbuh kembang. Bahkan ada istilah sekolah ramah anak gitu loh. Iya. Benar-benar anak tuh dibuat nyaman belajarnya, terus senang, dan sampai dia tuh bisa mengerti dan belajarnya tuh nyaman. Iya, gitu. Karena kan kalau misalnya kalau anak-anak senang untuk suasananya enak gitu ya, senang, pasti mereka mau belajar. Betul. Iya. Betul. Jadi kesimpulannya adalah bagaimana target pemerintah dan sudah mulai banyak sekolah yang sudah paham, guru yang sudah paham bahwa sekolah itu adalah tempat tumbuh kembang anak, bukan hanya sekedar mencari nilai. Dan apalagi kurikulum-kurikulum yang makin kesini kan, dari kurikulum 13, dari pertama KTSP kan, KTSP berkembang kepada kurikulum 13, bahkan hari ini kurikulum Merdeka, itu tujuannya benar-benar untuk tumbuh kembang anak. Jadi jawaban intinya seperti itu. Gitu Mbak Bella. Oke, terima kasih Bapak. Kemudian kenapa sih Pak masa SD itu sering disebut penting, tapi terkadang perhatian dan kualitasnya itu kadang kayak kurang terasa gitu ya Pak? Menurut Bapak bagaimana?
Iya, masa SD itu adalah golden age. Iya, Golden age itu kan dari balita, terus 10 tahun, 15 tahun ya. Itu golden age. Golden age itu penting sekali dalam masa pertumbuhan karena dia iya, kalau dalam bangunan itu dia pondasinya. Kalau pondasinya bagus, bangunannya kan pasti bangunannya kokoh. bagus, kokoh. Iya nggak? Iya, Gitu. Eh, kenapa disebut penting? Karena kita menanamkan pondasi iya, gitu. betul. Jadi sangat penting sekali bahwa anak-anak tuh sadar kalau eh, mereka itu lagi dikuatkan pondasinya gitu loh. Jadi untuk tumbuh kembangnya, kalau dasarnya itu udah bagus, kedepannya udah pasti bagus. Iya, Gitu. betul sekali. Nah, itu pentingnya di situ. Tadi apa pertanyaannya? Mengapa masa SD itu sering disebut penting, tapi perhatian dan kualitasnya kadang masih kurang terasa? Kalau perhatian dan kualitasnya tidak berasa, kadang-kadang kita tidak membicarakan kejelekan ya, Iya, tetapi lebih kepada bagaimana kita belajar ya. iya, Kalau dari sisi guru, pertumbuhan perkembangan guru ini kan banyak faktor kesuksesan dari perkembangan anak itu kan banyak. iya, Dari keilmuan, psikologis, mental dan lain sebagainya. Kita juga kan punya keterbatasan ilmu, iya, ya enggak? Dan kita juga harus bertumbuh kembang terus sebagai guru kan. iya, Nah, keterbatasan-keterbatasan itu yang akhirnya kita membatasi kita. Belum lagi waktu yang sempit kan. iya, betul, Nah, dan waktu banyaknya anak itu ada di rumah. betul. Dan akhirnya menurut saya nih, kebetulan saya sudah mengalami beberapa tahun ngajar, saya kurang lebih udah 2015 pegang kelas, saya ngajar dari 2007, cuman pegang kelas dari 2015 sampai hari ini, berarti kurang lebih 10 tahun. Udah lama juga ya. Ya, alhamdulillah. Saya menyimpulkan bahwa guru itu ada dua, guru di sekolah dan guru di rumah, Iya. yaitu orang tua. Orang tua. Orang tua juga ada dua, orang tua di rumah dan orang tua di sekolah. Jadi kita adalah guru itu plus orang tua di sekolah. Iya, Begitu pula di rumah, orang Guru? tua itu plus guru. iya, Gitu. Jadi kita harus bisa memposisikan dua hal itu. Kapan kita menjadi guru, kapan kita menjadi orang tua. Makanya tadi dilihat dari tumbuh kembang iya. dan kenyamanan anak. Dan begitu pula orang tua. Nggak cuma dia jadi orang Jadi tua, orang tua aja. Kadang ada orang tua yang maksudnya menyerahkan sepenuhnya. sepenuhnya ke Iya. guru. Nah, Kok itu yang- anak saya nggak bisa ini ya? Padahal sebenarnya kalau kita lihat di rumah itu juga penting diperhatikan. Sangat. Kayak Dia misalkan tidak mesti harus mengajari total ya. ah, Karena sekarang mengulas banyak lah. media ya. Ada iya, media YouTube segala macam. Iya. Tidak harus, maaf ya, bukan kita merendahkan orang. iya, betul. Tidak, orang tua tuh tidak perlu harus Ini, ngerti matematika bisa. ah, Kita punya media. media. Kasih aja. Kalau emang nggak ngerti matematika misalkan YouTube. pecahan gitu, di YouTube buka. Gitu. Iya, betul sekali. Artinya sebenarnya Banyak. bukan berarti wah kan kita nggak ngerti pas sebagai orang, nggak harus. Nggak harus ngerti ya, kalau mau ngerti bagus ya. Iya. Kalaupun tidak mau ngerti, Anda bisa kok buka Bisa YouTube, buka TikTok. Jadi orang tuanya juga sambil belajar. Itu kesimpulan besarnya, kalau Anda bisa memadukan digitalisasi itu, Iya. anak akan mengerti. Kalau dia nggak tahu, dia buka TikTok bukan untuk joget-joget, buka YouTube bukan untuk cari konten, walaupun dia seneng ya, Iya. tapi dia juga pada saat bingung, dia juga belajar dari Iya, situ betul gitu. Itu kan mengajarkan anak juga Ah. kan, spiritnya akan bagus Iya. anak gitu. Jadi bukan artinya guru Guru orang tua seluruhnya. harus kayak jadi guru, Iya. bukan gitu loh. Tapi dia mengajarkan porsi yang sama gitu loh. Artinya pada saat jangan main HP, orang tuanya sambil begini. Nah, kamu jangan main HP, nak. Itu udah nggak bagus. Itu udah pola yang tidak kurang tepat. maksudnya tidak sesuai dengan perkataannya Karena gitu. anak itu Anak itu adalah lebih- bukan murid yang bagus, tapi dia Iya. peniru yang Iya, justru anak itu keren. bukan karena kita teriak-teriak, enggak. tapi karena mencontohkan. Betul Iya. gitu. Ya kurang lebih seperti itulah ya. Iya. Jadi kurang maksimalnya karena belum sinkronnya antara guru dengan orang tua. Atau guru itu kan mewakili pemerintah dan kedinasannya dengan orang tua gitu. Nah, kalau itu udah sinkron, saya yakin sih untuk Indonesia Emas dan kembangnya. itu bisa maksimal. Iya, bertumbuh betul kembang. sekali. Ya, memang yang saya rasakan sendiri kan saya juga Betul. walaupun belum ngajar di SD ya, saya cuma ngajar ngaji aja ya. Oh, Ada- ngajar ngaji? Wah, iya. luar biasa. Alhamdulillah. Ya, gitu. Bu saja. Karena dulu Iya. saya kan pernah sempat mondok, alhamdulillah gitu, maksudnya secara dasar tajud-tajudnya Iya. bisa
apa namanya diamali gitu kan. Dan yang saya rasakan tuh kan kadang ada orang tua, ya saya juga maksudnya tidak bermaksud menyindir atau gimana iya. buat belajar semuanya yang mau jadi orang tua dan yang udah jadi orang tua gitu ya. Kadang tuh orang tua menyerahkan sepenuhnya ke guru. Iya sih, memang kita dibayar ya sebagai guru, tapi kan kerjasama itu butuh ya. Kerjasama itu butuh. Kadang ada orang tua yang kayak kok anak saya belum bisa ini ya gitu. Maksudnya sebenarnya kita udah maksimal mungkin gitu. Cuman kalau memang dari orang tuanya sendiri tidak mengajarkan dari rumah tidak sendiri. Kan kadang kita ngajar tuh cuman berapa menit ya? 30 menit lah belajar. Sementara di luar ada beberapa. Dan 30 menit dibagi murid lagi ya kan? Iya. Terus kan berarti kan dalam waktu 24 jam itu kita cuman ada 30 menit buat belajar. Berarti kan selebihnya di rumah gitu kan. Setiap saya tanya pun, kamu gimana di rumah ngaji gak kalau nggak ada kakak gitu kan? Enggak. Itu gimana ya jadinya? Saya bingung sendiri jadinya kayak gitu. Kita cuma bisa kuncinya adalah sinkronisasi tadi. Bagaimana kita, makanya pada saat pengambilan rapot atau pemanggilan orang tua itu saya bukan mau menjudge anak atau apa, tapi justru bagaimana kalau ada anak bermasalah atau gimana untuk membangun karakter anak ini, mengkomunikasikan penting, mengkomunikasikan itu. Dulu juga saya malah alhamdulillah ya orang tua saya tipikal orang tua yang peduli sama anak gitu ya. Setiap ngambil rapot pasti ditanya ini anak saya gimana di kelasnya. Banyak orang tua yang begitu banyak. Alhamdulillah ya, artinya sudah open mind ya, bukan cuma nilai yang mereka tanyakan, tetapi bagaimana tumbuh kembangnya. Nah itu sudah mulai banyak yang sudah open mind seperti itu orang tua. Jadi alhamdulillah, jadi kita tinggal mengedukasi beberapa orang tua yang memang sudah belum sampai ke titik itu aja gitu. Bagus sekali ya teman-teman semua buat edukasi buat para, gak cuma buat guru tapi buat orang tua juga. Iya, betul. Terus di sini menurut Bapak apa sih tantangan terbesar Bapak selama mengajar di sekolah dasar gitu? Terutama ini kan di Indonesia yang banyak yang masih pendidikannya itu masih masih dikatakan belum gitu ya. Masih berproses lah. Iya, betul sekali. Masih kalau dibandingkan dengan negara lain masih cukup tertinggal. Tantangannya banyak, tergantung point of view-nya. Point of view apa? Point of view tadi salah satu tantangannya adalah orang tua. Point of view-nya apa? Salah satunya belum ngerti. Belum lagi kita tantangannya lagi di internal sekolah. Point of view-nya apa? Berarti sekolah kan, apa? Misalkan fasilitas dan lain sebagainya, antar guru, komunikasinya. Belum lagi kita bicara tentang kurikulum. Sinkronisasi kurikulum yang berubah-ubah ini kan kita juga kan harus menyesuaikan kan. Tantangannya sebenarnya sangat banyak dan di setiap lini kita punya tantangan. Belum lagi yang sedikitnya, mohon maaf, misalkan kita kan guru hari ini, mudah-mudahan sih kedepannya kita tidak ya. Dan sekarang memang sudah mulai diminimalisir. Tantangan kita hari ini adalah administrasi guru. Guru itu pengennya fokus ngajar anak. Lagi enak-enak fokus, tiba-tiba ada pengumuman administrasi harus dikumpulkan jam sekian, harus ini. Kita lagi enak-enak ngajar, tiba-tiba harus mengumpulkan dan harus membuat administrasi itu. Otomatis anak jadi terlantar. Gitu. Jadi point of view-nya dari mana dulu? Hampir semua udah ada tantangannya. Ada permasalahan dan masih banyak yang belum ketemu solusinya. Kalau dari kurikulum sendiri kan sering berganti-ganti ya Pak. Menurut Bapak kalau pergantian kurikulum itu justru kira-kira memudahkan guru atau justru kayak menjadi tantangan baru buat guru Pak? Sebenarnya secara teori, secara teori dan keilmuan, kurikulum itu membuat lebih baik ya. Kalau saya baca itu kurikulum itu membuat lebih baik. Mengkoreksi ya dari kurikulum. Tetapi kebiasaan kita adalah banyak yang kaget dengan hal baru, tidak biasa berubah dan lain sebagainya. Itu akhirnya menjadi kendala. Gitu. Padahal perubahan-perubahan ini menjadi lebih baik. Nah, tadi apa pertanyaannya? Menurut Bapak tantangan terbesar selama menjadi guru di sekolah dasar? Tantangannya adalah pada saat kita mau berubah lebih baik, gitu ya. Terus tiba-tiba kurikulumnya berubah. Kita bingung tuh, ya kan? Waduh, tapi
pada dasarnya kalau saya mengambil red line-nya atau garis merahnya, paling utamanya. Jadi kalau SD itu kan baca tulis hitung ya dasarnya. Baca tulis hitung berarti saya targetkan di situ. Baca tulis hitung dan pengembangannya. Contoh baca pengembangannya memahami. Tulis pengembangannya adalah lebih baik, lebih rapi. Hitung pengembangannya adalah hitung detail, bukan cuma menghitung dasar gitu. Jadi saya pegang yang itu dan target utamanya dibungkus oleh apa? Oleh akhlak atau attitude lah istilahnya gitu. Jadi kalau menurut saya tantangannya bagaimana kita bisa menyimpulkan perubahan kurikulum itu targetnya apa. Kalau kita udah bisa menyimpulkan, enak menerapkan ke anaknya. Betul. Bahwa ada sesuatu yang di atas ilmu, yaitu akhlak. Pada saat akhlak Anda lebih bagus, kita akan ngikut. Gitu. Jadi saya berfokusnya ke situ. Iya. Tapi Gitu. kalau misalkan perubahan kurikulum gitu, guru ada disediain pelatihan nggak sih dari sekolah? Oh iya, disediain pelatihan. Walaupun mungkin proses ya. Misalkan ada perubahan kurikulum kayak kemarin tuh. Iya. Hanya perwakilan sebagian, nanti sebagiannya mengajari yang lain gitu. Oh gitu. Jadi mungkin tidak semua ya guru langsung dikumpulkan, oh gini enggak. Oh gitu. Tapi di setiap sekolah mengirimkan 1 atau 2 atau 3, kemudian diajari proses, kemudian silahkan nanti yang lain menyebarkan kepada teman-teman yang lain. Jadi ngajarin ya. Betul. Atau mungkin kalau memang guru itu mungkin kurang mampu, akhirnya dia ada proses berikutnya, guru yang belum nanti diundang kembali gitu. Jadi dinas dan pemerintah insya Allah mendukung lah untuk itu gitu loh, untuk perbaikan. Gitu. Baik Bapak, terima kasih. Sama-sama. Kemudian apa sih menurut Bapak bedanya pengalaman anak SD di sekolah yang fasilitasnya lengkap dengan yang serba terbatas? Kayak misalkan kalau di kota-kota kan yang sering kita lihat tuh udah bagus ya sekolah-sekolahnya gitu. Sementara kalau kita lihat ke daerah-daerah pedalaman itu masih fasilitasnya masih sangat minim gitu. Menurut Bapak itu seperti apa ya? Jelas pasti jauh ya, berbeda ya. Hasilnya berbeda hasilnya ya. pasti berbeda, tetapi balik lagi kalau kita sudah mendalami tentang arti nama guru ya, dengan keterbatasan apapun kita insya Allah bisa memaksimalkan, walaupun pasti ada kekurangan gitu. Nah sebaliknya, sebanyak apapun fasilitas, kalau jiwa kita sebagai guru ini kurang atau bahkan tidak ada, ya nothing. Jadi kayak semacam kayak dia, maaf ya, orang kerja menunaikan tanggung jawab aja. Ini maaf bukan menjelekan ya, tapi ini artinya kalau kita tidak punya jiwa guru gitu lah, terus pengen jadi guru karena ngelihat, oh ini nih jaminan kerjanya apa gini, akhirnya apa yang tidak didapat apa-apa, sebanyak apapun fasilitas. Iya betul. Jadi sebenarnya balik lagi untuk seorang guru nih ya, untuk seorang gurunya jiwa guru itu. Dan untuk muridnya, jiwa belajar. Bagaimana kita kenapa itu tadi terkait dengan tumbuh kembang. Bagaimana memupuk tumbuh kembang, dari memupuk tumbuh kembang itu akan keluar jiwa belajar. Betul. Dari jiwa belajar itu kita masuk inputnya enak. Gitu. Jadi itu terkait. Apakah minim atau maksimal? Kalau udah itu nanti akan mencari, apalagi sekarang teknologi banyak, udah mudah ya, walaupun mungkin mudah diakses, alatnya nggak canggih, tapi kita bisa search di YouTube, AI segala macam. Sekarang udah ada AI. Iya, gitu. Menurut saya itu ya, kalau alam. Nah terus guru SD ini kan sering jadi figur penting bagi anak ya Pak. Menurut Bapak apa yang paling dibutuhkan guru SD agar bisa mendampingi murid untuk jadi lebih baik? Kepercayaan itu paling penting menurut saya. Kepercayaan. Kadang maaf ya orang menitipkan, apalagi kita guru negeri ya. Kadang sudah underestimate dulu orang tua tuh masukkan anak ke guru negeri itu. Takutnya gini, kerjanya gini, udah underestimate dulu, dan akhirnya kita karena ketidakpercayaan publik kita juga jadi bingung gitu. Iya betul. Masa kita bukan mengajari malah membuktikan, malah mencari validasi atau mencari pembuktian, bukan malah fokus kepada tumbuh kembang gitu. Nah sebenarnya fokusnya itu bagaimana kita diberi kepercayaan penuh. Seperti orang dulu, kalau kita cerita orang dulu, walaupun kita tidak membenarkan ya. Dulu itu kalau saya belajar itu kalau memang kita punya kesalahan, dilempar penghapus ya dilempar penghapus, ditampar, walaupun tidak dibenarkan pada hari ini karena media terbuka ya. Iya.
uh, ada hal yang lebih baik dari itu. Kalau dulu mungkin guru kepemahamannya terbatas, itu yang bikin anak nurut gitu, akhirnya dia melakukan itu gitu. Iya. Hari ini kan opsinya banyak, tapi kepercayaannya minim karena apa yang diberitakan, yang viral selalu yang jeleknya. Iya, betul sekali. Jadi kepercayaan orang akhirnya minim, makanya dibutuhkan apa? Kepercayaan. Kalau orang percaya, kita ngajarinya enak. Iya, betul. Kalau orang tidak percaya, sehebat apapun kita ini, pasti masih tetap ada. Iya, ada jeleknya pasti. Ada aja jelek. Menurut saya itu. Iya. Juga Pak, saya mau bertanya mengenai ini menurut analisis pribadi saya sendiri ya Pak. Ya. Dari yang saya analisis itu mengenai, dulu kan saya pernah sempat di SD ya Pak. Terus saya pindah ke swasta. MI pas sekolah dasar itu. Menurut saya ya sekarang tuh kayaknya ya pendidikan di SD negeri itu kayak agak lebih menurun ya Pak, ketimbang swasta. Soalnya dari yang saya lihat tuh sekarang kayaknya swasta lebih maju daripada negeri. Menurut Bapak gimana? Relatif. Bukan saya juga, saya kurang sepakat. Walaupun ada sepakatnya, gitu, ada sepakatnya. Karena memang jujur aja, kenapa kalau saya lihat kenapa negeri itu akhirnya jadi kurang menurun, karena ombang-ambing sistem yang akhirnya kita harus nurut. Beda dengan swasta yang patokannya hanya sekedar dengan yayasan, gitu. Dia satu, ibaratnya dinaungin satu aja, sedangkan kita dinaungin siapa? Negara. Pimpinan. Kita bicara lapisannya dulu. Ada satu pimpinan. Pertama adalah kepala sekolah. Naik atas beda, dinas pendidikan. Kalau mereka tidak sinkron, ini udah bahaya. Apalagi kepala sekolah, dinas, negara, misalkan menteri dan lain, makin gak sinkron, makin bahaya. Jadi menurut saya kualitas menurun itu terkadang faktornya dari guru yang dibimbangkan menjadi bimbang. Belum lagi, mohon maaf, mindset yang kurang tepat. Kayak apa tuh Pak mindsetnya? Ya sekolah gratis ini. Gitu loh. Nggak apa-apa dah, anak terserah. Akhirnya anaknya denger, terus akhirnya dia begitu. Ya udah. Naik juga kok, gitu, nggak ngapa-ngapain juga naik juga. Turunnya karena apa? Itu terlalu terbuka. Jadi kadang-kadang efek terlalu terbuka juga kurang baik ya. Anak tuh jadi ngerti, nggak ngapa-ngapain aja kita naik kok gitu loh. Akhirnya anak jadi gairah belajarnya. Sedangkan itu kan ilmu psikologis ya. Membangun tumbuh kembang anak itu kan psikologis. Kalau orang banyak tidak tahu tentang membangun psikologis, akhirnya apa? Lemah. Dan efeknya adalah penurunan kualitas. Bukan guru kurang mengajari, tetapi kesadaran belajarnya yang kurang. Betul. Apalagi? Terus mengenai bullying ya Pak. Bullying, ya. Bullying di SD ini kan sering dianggap hal kecil. Menurut Bapak, apakah ini benar-benar yang hal sepele atau perlu diperhatikan, perlu langsung adanya pencegahan gitu Pak? Buat saya bullying itu bukan hal kecil. Besar sekali dan efeknya luar biasa. Karena dia mengganggu fondasi. Kalau kita membangun bangunan itu, kita lagi enak-enak bikin fondasi, tiba-tiba ada orang ganti besinya dengan kayu atau ganggu yang kan nimpukin pekerjaannya. Sama aja, bullying ini mengganggu proses kita menanamkan fondasi kepada anak gitu loh. Bullying ini kita lagi menanamkan tumbuh kembang, menanamkan gairah, belum lagi menanamkan ilmunya ya. Nah, efek bullying ini kan masuknya kena mental. Kita lagi membangun mentalnya yang dihajar gitu loh. Jadi sekolah ini ilmu nih, ini mental nih. Itu mental tuh ininya. Harus jadi, lebih ilmu sebanyak apapun yang kita kasih, kalau mentalnya dihancurkan, itu akan buyar gitu. Betul sekali. Jadi sederhananya seperti itu. Nah ini makanya saya kalau khusus saya di kelas gitu, saya akan sangat menindak tegas, walaupun tidak harus mukul gitu. Justru itu mukul kan nanti efeknya kekerasan dan bullying. Saya akan membina gitu loh. Kenapa? Ada apa? Pasti punya faktor. Entah itu faktor di keluarga, entah itu faktor di lingkungan. Saya akan analisa terus sampai ketemu analisanya dan saya siapkan solusinya. Gitu. Jadi buat saya bullying itu jangan sampai lagi. Kalaupun memang ada terjadi di kelas-kelas sebelumnya, saya kan gimana caranya di kelas saya
untuk kedepannya nih anak berubah. Betul sekali. Sebagai guru harus Betul. perlu mengarahkan ya sebaik mungkin Iya. kita kasih pemahaman yang nggak harus yang kamu nggak boleh kayak gitu, tapi mungkin kita kasih contoh-contoh kecil yang mungkin dari situ dia bisa memahami, oh iya ya nggak boleh ya gitu Iya, kayak iya, dia harus sadar kalau apa yang dilakukan atau salah. bukan cuma salah, berefek. Oh iya, Gitu. betul. Kalau hanya sekedar salah, ya udah gitu. Tapi kalau berefek kan dia gila ya. Iya. Gara-gara saya kecil dulu sampai gede dia begini, Jadi loh. Itu kan begini. bahaya ya. Iya, betul. Nah, bagaimana anak itu paham? Jadi sering diajak ngobrol tentang sedikit masa depan, gitu. Betul. Bagaimana efek bullying itu ke depannya. Bukan sebenarnya cuma sekedar sekarang yang dipukul ada bekasnya, yang ini bukan. Tapi lebih kepada jangka panjangnya. Iya, betul. Dan itu harus benar-benar diberikan pemahaman Iya. kepada siswa, gitu. Apalagi kadang anak yang maksudnya mentalnya berbeda-beda ya, ada yang mentalnya kuat, ada Ya. yang mentalnya Ada yang mental begini, oh enggak ya, itu mental ya? itu mental. Ya, Iya. biar nggak terlalu serius. Iya, betul. Iya, Iya. begitu. Ada Mentalnya yang berbeda-beda. kalau ada yang sampai mentalnya kurang ya, mungkin dia ini jadi efek berkepanjangan sampai dia besar ya kan. Apalagi didukung dengan kondisi situasi rumah dan lingkungan yang Iya, kurang betul tepat ya. sekali. Kurang tepat kan banyak ya. Ada yang mohon maaf, saya bukan berarti ini Iya, disalah atau yang keras di rumahnya atau Iya. yang apalah gitu Tekanan di rumah. tekanan batin di rumahnya juga, lingkungan Iya. gitu, teman-teman yang Lingkungan lebih rumah. gedenya biasa gimana itu lebih gila lagi. Iya, Kita betul memang lebih sekali. susah juga gitu. Iya. Itu fenomena kita di sekolah ya seperti itu gitu. Iya, Jadi betul. bukan cuma faktor anak, tapi faktor sekitar anak. Ada orang Betul. tua, ada lingkungan, ada banyak. Dan kita harus gali itu kalau memang ada anak yang bermasalah, bukan yang dibully ya, Iya. yang pembuli dulu. Pada saat kita sudah pembulinya udah kita Selesaikan. segarkan, kita buka open mind, barulah kita penyembuhan yang untuk yang korbannya. walaupun sebenarnya kalau bisa bebarengan ya gitu. Iya. Tetapi kan treatmentnya, karena apa? Kalau kita Bertahap. sembuhkan ininya belum disembuhkan, dia akan menghajar yang lain. Iya. Nah, kalau ininya disembuhkan, berarti kan tinggal kita menyelamatkan, taruhlah misalkan sebutlah korbannya ada 2-3 orang, ya kita cukup itu yang kita selamatkan. Gitu. Betul. Jangan sampai menyebar, kita tanganin dulu si pembulinya, kita ada Edukasi. bimbingan konseling. Iya. Walaupun di SD tidak ada, Oh, yang dia khusus tidak ada. Bahkan ya seharusnya, Iya. ini catatan juga ya pemerintah sebenarnya, kebutuhan guru itu bimbingan konseling itu penting. Kalau di SMP, di SMA kan ada BK ya, Ada guru ya, BK ada. ya. Di Kalau SD di SD iya tidak ada ya. Dan Padahal seharusnya penting. padahal itu kan fondasi. Gitu. Iya. Apalagi kan anak-anak kadang suka bercandanya kelewatan ya. Balik lagi sih Umur-umur kalau kelewatan, segitu. kita putar balik. Maksudnya kayak masih anak-anak Iya, belum iya, bisa karena belum paham mengatasi, kalau belum itu tuh paham. berefek Mm-mm. fatal, Iya. apa dorong-dorongan tiba-tiba patah tangannya Iya, atau banyak apa sekali itu. Sampai ada yang meninggal tuh banyak banget iya, di iya, berita. karena memang belum paham kalau itu Iya. tuh bahaya secara Betul fisik maupun sekali. mental gitu. Anak-anak kadang-kadang terbiasa, apalagi dia dipertontonkan di rumahnya ya, Iya, entah itu betul. lingkungan atau di lingkungan. Bercandanya begitu gitu, akhirnya dia menerapkan di sekolah. Iya. Itu yang bahaya gitu. Nah, ini edukasi yang kayak gini ini penting, bahwa orang tua adalah sekolah pertama sebelum sekolah yang beneran sekolah gitu. Iya. Bukan harus ngajarin, tapi menunjukkan Menunjukkan. bagaimana kita bersikap, bagaimana kita kalau ya kayak tadi loh, Iya. jangan main HP, kita Jangan. main HP ya. Susah gitu. Jadi itu fondasi pertamanya. Betul sekali. Sekedar sharing aja ya Pak, ini Iya, saya juga pengalaman dulu pernah ngerasain gimana rasanya. Entah mungkin bisa dibilang pembulian ya, karena yang namanya main fisik juga pernah, jadiin sebuah perbandingan dengan teman-teman yang lain. Jadi itu sampai bisa dibilang sampai sekarang tuh jadi apa ya? Udah membaik, cuman bisa dibilang kayak jadi takutnya masih ada ya, gitu. Pasti Betul. ada efeknya. Cuman memang setiap hal yang buruk pasti ada baiknya. Iya. Setiap hal baik pasti ada buruk. Iya, betul Menurut sekali. saya, walaupun mungkin kecil presentasinya, ada hal baiknya dari pembelian itu kalau mentalnya bagus. Iya, ngambil sisi saya suka baiknya. lihat video parenting kan. Iya. Gitu. Ada hal baiknya. Kadang kalau sifat anak ini ada sifat yang bagus gitu ya, dibully itu orang akhirnya makin dia membuktikan. Tapi kan tidak semua anak seperti itu. Iya, ada yang mentalnya
Aduh. Seperti Mbak Bella ini tipikal, kalau kalau menurut saya ya, ini bukan soal tebak-tebakan kan. Tipikal orang yang dibully dan pengen membuktikan bahwa saya itu tidak seperti Iya, itu gitu. betul. Tapi kan tidak semua anak seperti itu. Nah, Iya. itu yang jadi catatan akhirnya gitu. Akhirnya maybe bad thing is good thing gitu kan. Atau maybe good thing is bad thing gitu. Iya. Jadi kadang-kadang orang kalau dikasih hal yang baik suka lupa diri kan, Iya. itu bad thing-nya kan. Iya. Atau kalau kita dikasih Lupa. cobaan, ya kita Anggapnya ada good thing-nya kan gitu. Mm-mm. Nah, itu maksudnya kayak gitu. ambil sisi baiknya dari setiap Betul. yang buruk. Oke, Betul. bagus Begitu. sekali ya Wah. teman-teman semua. Oke, baiklah. Oh, belum ya. Sebentar Pak, dikit lagi. Terus mengenai cerita pengalaman juga nih Pak, ada nggak pengalaman buat Bapak yang paling berkesan, baik yang bikin haru atau prihatin tentang anak-anak SD di sekolah? Banyak ya. Yang bikin Dari haru itu yang- pada saat kita maksimal mengajar anak gitu. Iya. Anak itu, saya pernah ngajarin anak secara maksimal. Dia belum bisa baca, saya bikin les khusus bagi yang belum bisa baca. Kita kumpulin, kita ajarin segala macam sampai dia bisa baca. Sampai satu waktu di hari guru, kan biasanya suka ada gitu ya, ada Iya. dari wali Ngasih, murid iya. gitu, wali murid gitu yang Heeh. bukan anaknya gitu. Iya. Bukan saya tidak bersyukur ya, Iya. seneng pasti gitu kita diberikan oleh wali murid apa giftnya segala Apresiasi ya. macam. Tapi ada satu yang saya bikin luar biasa sih, kalau nggak salah di Facebook saya pernah upload ya, itu ada kata-kata, tahu nggak, beli apa sih kue kacang itu yang harganya 500 perak, Iya. dia satu bungkus ada mungkin 3.000 atau 5.000. Iya. Itu di situ tulisannya, terima kasih Pak Guru sudah membuat saya bisa baca. Nah, itu yang bikin saya langsung netes. Padahal cuman kue kacang ya, Iya, tapi bukan emas. tapi niat bukan- dari anaknya. Iya. Karena gini, yang menurut saya ya, bukan berarti kita tidak bersyukur dan tidak Iya. berterima kasih atas orang tua yang orang tua berikan ya. Iya. Saya berterima kasih dan senang. Tapi ada lagi yang bikin saya senang. Dan itu berulang-ulang ya, ada sampai bikin bucket. Khusus bucket itu dibuat sama dia buat saya. Gitu. Dan kayak gitu-gitu. Sampai orang tuanya cerita, Pak, saya udah bilang Pak gini-gini. Dia pengen bikin sendiri gini-gini. Saya Masya Allah. Nggak sadar netes. Oh, Bapak Haru. Enggak. Terharu. Bercahaya, Iya. terhura lah gitu ya. Jadi, ya itu hal-hal yang paling berkesan pada saat kita mencapai titik yang diharapkan gitu. Iya. Apa sih kalau anak belum bisa baca ya Iya. diharapkan bisa baca. Kita sih sebagai guru ya Pak, kadang nggak Memaksimalkan. mengharap. Iya sih, kita Iya. memaksimalkan. Gimana Dan tidak caranya berharap baca, nggak apa berharap ya orang tua dikasih, ya kan orang Pak, tua nggak di ini. gimana ke kita enggak. Kita Karena itu berharapnya kita- si anak bisa kita kan mencapai tujuan Based belajarnya. on-nya apa? Based on KPI lah kalau istilah perusahaan itu KPI atau based on-nya apa? Anak bisa, anak punya tadi ya tumbuh kembangnya bagus ini. Kita jaga itunya kan, ritmenya kan. Bagaimana itu bisa mencapai ke situ. Nah, pada saat kita nyampe titik yang kita harapkan kan kita juga punya kuasa, Senang. yes gitu kan. Alhamdulillah. Nah, di luar ada apresiasi atau tidak itu kan buat saya itu hak mereka untuk mengapresiasi atau tidak. Karena itu kewajiban kita Iya. kan. Kewajiban Diapresiasi, sebagai alhamdulillah nggak juga, kita nggak ada masalah gitu. Pada saat Betul ada yang sekali. mengapresiasi secara langsung dari anaknya, itu yang luar biasa buat saya. Iya. Betul sekali. Itu Saya pun pengalaman. iya tipikal anak yang dari dulu ya, dari orang tua saya tuh pasti kalau ada rezeki ke rumah guru gitu. Dulu kamu bisa belajar ngaji dari beliau, dulu kamu bisa belajar baca dari beliau, pasti kayak gitu. Itu parenting yang bagus dari orang tuanya Alhamdulillah. mendidik anaknya untuk bagaimana tahu cara berterima kasih dengan baik. Bukan berarti harus ya, tapi Iya. berterima kasih itu untuk datang silaturahmi, cium tangan, Iya. bilang terima kasih itu cukup buat Iya, saya. betul. Lebih dari itu adalah bonus. Kalaupun ada sesuatu yang dibawa apa, buat saya itu nggak penting. Walaupun jadi sesuatu yang kita juga berterima kasih dan bersyukur ya. Tapi buat saya rasa terima kasih itu udah lebih dari cukup gitu. Nggak berterima kasih pun kita nggak ada masalah, kami itu kewajiban kita udah kan. kewajiban. Gitu. Yang penting apa gimana ya? Kewajiban Kepuasan lah kita ya. terlaksana gitu. Tujuan apa yang menjadi tujuan belajarnya tercapai si Ya, anak. gitu tercapai. Itu lebih tepatnya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak ini kebiasaan atau aturan sekolah apa yang kelihatannya baik tapi sebenarnya kurang ramah untuk anak? Peraturan sekolah. Bingung ya, itu relatif ya, tergantung tempat, tergantung situasi. Yang kayak gitu nggak bisa kita sebutkan karena setiap peraturan pasti digodok dengan baik untuk Heeh.
untuk Nah, kebaikan. untuk kebaikan gitu. Nah, ada hal yang jadi tidak lebih baik itu karena kadang banyak hal ya. Pemerintah kan mengeneralisir, peraturannya mengeneralisir. Iya. Atau kepala sekolah misalkan di dalam satu lingkup sekolah membuat peraturan A, B, C, D, E itu mengeneralisir. Nah, dia tidak meneliti satu persatu. Iya. Terkadang peraturannya jadi salah karena kondisi si anak atau kondisi lingkungan. Paham nggak? Iya. Padahal kepala sekolah atau pemerintah ini udah berpikir matang untuk membuat aturan itu jadi bagus. Iya. Iya. Gitu. Karena mengeneralisir itu, jadi dia tidak, akhirnya yang tidak efektif atau tidak bagus bukan karena peraturannya, tapi karena situasi dan kondisinya. Iya. Rata-rata begitu ya. Iya. Bukan berarti ada aja yang, wah peraturannya nggak bagus. Ya nggak bagus mungkin di daerah kamu atau di lingkungan kamu, di lingkungan yang ini bagus kok gitu. Iya. Yang kayak gitu-gitu lah aja banyak terjadi itu. Yang akhirnya kalau netizen itu kan juga sama mengeneralisir kan. Wah kayak gini-gini, kalau bicara pemukulan itu nggak bagus, buktinya orang-orang dulu banyak yang sukses gara-gara dipukul. Apa sih Bukan bilangnya berarti zamannya? berarti menormalisasi, membenarkan, bukan Iya, ya, enggak. tetapi itu tergantung situasi dan kondisi semuanya. POC bilang kalau sekarang Ya, POC. ya apalah itu mah istilah anak sekarang ya. Kalau menurut saya sih hal-hal yang kayak pertanyaan tadi tuh semuanya balik lagi ke situasi kondisi. Ada hal yang jadinya kurang tepat pasti karena situasi, bukan karena peraturannya yang jelek. Iya, betul. Gitu. Kurang lebih seperti Kayak itu lah. misalkan contohnya ada sih, ini bukan bermaksud menyinggung konten lain ya, maksudnya kayak saya kan juga sering lihat konten-konten di TikTok mengenai, ada pernah dengar kayak misalkan peraturan di sekolah itu kan ada yang namanya jam istirahat, kapan kita waktunya, misalkan lagi belajar nih, oke lah kita kan lagi belajar, berarti kan kita nggak boleh yang namanya makan, minum, fokus untuk belajar. Itu mungkin ada pendapat dari orang lain tuh kayak, maksudnya kayak salah gitu loh peraturan seperti itu. Kalau makan ya udah makan aja gitu. Itu kan lagi-lagi tergantung situasi Iya, kondisi kan. betul. Ada Kalau beberapa misalkan sekolah yang belajar sambil makan kok. Iya, sebenarnya itu tergantung ya. Mungkin kalau misalnya kita Asik-asik aja gitu selagi kita pelajarannya masuk. ambil kan kalau di Indonesia tuh kan apa namanya, kebanyakan kan ya ada peraturan, maksudnya waktunya jam istirahat kan ada ya, jam istirahat, ada waktunya jam belajar gitu kan. Mungkin kita ambil baiknya kan agar anak tuh fokus untuk apa yang dipelajarin. Kan ada waktunya istirahat. Judulnya gini ya, kalau di luar negeri segala sesuatu itu berhasil karena sebenarnya dia siap. Iya. Dia siap dengan segala sesuatunya. Baik dari hulu ke hilirnya atau persiapan. Kalau dia mau menentukan sesuatu, merubah kurikulum atau sistem pembelajaran dan lain-lain, dia itu sudah siap. Siap apa? Gurunya sudah disiapkan, anggarannya sudah disiapkan, mentalnya sudah disiapkan. Dari hulu ke hilir sudah disiapkan. Bahkan kalau ada proses-proses evaluasi yang ternyata tidak tepat, itu akan berevolusi sendiri. Nah, sedangkan kita itu kan kadang-kadang juga ada beberapa yang kaku menerapkan sesuatu, katanya dari atas begini, ya udah begitu aja. Kadang-kadang kita paksakan gitu. Nah, akhirnya jadi apa? Jadi peraturan yang tidak efektif. Padahal bukan peraturan yang tidak efektif, situasi dan kondisinya yang tidak efektif gitu. Betul. Yes. Kurang lebih begitu. Wallahu alam. Masih banyak ini? Enggak sih, Pak. Oh iya. Apa saya terlalu banyak nih ngomongnya? Enggak sih. Pembahasannya enak sih menurut saya. Terus bagaimana pengaruh gadget menurut Bapak? Gadget, internet kan ya zaman sekarang, apalagi kayak game-game itu kan apa semakin berkembang ya. Semakin banyak, semakin berkembang. Jadi semakin berpengaruh untuk anak dan di kehidupan anak-anak SD, terutama di sekolah. Menurut Bapak itu punya pengaruh yang besar atau seperti apa? Ya sangat berpengaruh karena memang sudah waktunya ya. Kita tidak bisa lepas dari yang namanya gadget, teknologi internet. ya. Udah tuntutan zaman ya. Tuntutan zaman. Kalau kita tahan nggak dikasih pun dia akan menuntut, kok yang lain dikasih gua enggak gitu kan gitu. Efek lainnya juga tertinggal mungkin ya. Tertinggal juga enggak, cuman mungkin gini, tergantung bagaimana. Akhirnya adalah controlling. Endingnya adalah controlling. Bagaimana orang tua, bagaimana guru menjadi proses controlling atau saring gitu loh. Karena apa? Controlling dari negara ini kadang-kadang sering lolos kan gitu. Partai dewasa udah di ban kayak gimana pun tetap lolos. Masih lolos. Gitu. Dan bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai guru menjadi penyaring. Dari apa? Dari dasar pemikirannya. Bukan menyaring si kontennya, tetapi dasar pemikirannya. Pada saat orang dasar pemikirannya sudah paham, dia akan anti sendiri membuka, ini sesuatu yang tidak bermanfaat buat aku.
Bahkan kita ajarkan, ini kayak gini, kamu kalau ada beberapa yang nggak ngerti, coba buka ini, kamu mungkin lebih ngerti dengan konten daripada dengan Pak Guru. Nanti setelah kamu lihat konten, kamu bisa tanya Pak Guru. Iya. Gitu. Jadi ada hal yang kita jadiin TikTok gitu loh. Iya. Kadang-kadang karena apa, kita ke depan tidak akan terlepas dari digitalisasi atau konten tersebut. Makanya sinkronkan efek dari dia dapat dari konten. Kalau kita menggunakan ini tidak bijak, akhirnya atau melarang sepenuhnya, dia akan mencari di luaran sana. Iya. Bahkan kalau ketemu yang ngajarinnya yang jelek, ya akhirnya dia dapat yang jelek. Jadi nggak bisa menyaring ya. Ah iya, kalau kita harus sadar betul bahwa hari ini digitalisasi udah tidak bisa terbentuk. Iya. Gitu loh. Jadi bagaimana kita guru dan kita akan ajak orang tua menjadi penyaring secara mental, bukan secara nggak boleh, tapi penyaring secara mental. Iya. Bahwa kalau nonton ini kamu efeknya itu membangun mindset ya. Membangun mindset bahwa kamu kalau ada tugas yang nggak ngerti, kamu bisa lihat di sini. Iya. Jadi dia tuh membuka gadget bukan cuman buat main game atau apa, dia akan nyari untuk belajar. Untuk belajar. Iya, betul. Kayak gitu. Ini pertanyaan terakhir, Pak. Oke, yang terakhir. Baiklah. Oh, belum. Terakhir nih, kalau boleh memilih satu hal, apa yang paling ingin Bapak ubah agar sekolah dasar jadi tempat yang lebih nyaman dan aman untuk anak-anak? Apanya nih yang diubah? Ya, dari Bapak maksudnya ubah sistem, ubah anak, ubah apa? Mungkin kalau sistem ya, dari sistem seperti apa? Apa ya? Terlalu luas ini pertanyaan. Ini jadi kalau makalah bisa berbab-bab gitu. Coba kalau dari sistem yang maksudnya yang mungkin ketika Bapak ngajar, oh ini kayaknya lebih baik kayak gini. Oke, diulang pertanyaannya coba. Kalau boleh memilih satu hal nih, apa yang paling ingin Bapak ubah agar sekolah dasar itu menjadi tempat yang lebih nyaman dan aman bagi anak? Apa ya? Kayak terlalu banyak, jadi bingung milih karena satu hal kan suruh milih kan ya. Kalau Bapak kalau misalnya mau berpikir dulu. Apa ya? Kenyamanan guru. Iya. Kenyamanan guru dan nyaman. Inputan guru tentang pentingnya mental anak. Iya. Tentang jadi tumbuh kembang itu bukan cuma sekedar melaksanakan kewajiban. Iya. Tumbuh kembang itu adalah kita sadar betul kalau kita guru adalah pendidik buat mengajar. Itu yang harus disadarkan. Iya. Saya juga karena apa? Basicnya kan dari guru-guru ya. Iya. Bukan berarti saya juga menganggap guru-guru lain tidak berkualitas, bukan. Ya. Tapi menyamakan visi misi agar kita sinkron bahwa guru bisa satu visi misi membentuk anak itu dari mentalnya dulu, baru pembelajarannya. Iya. Akhlaknya dulu, baru pembelajarannya. Mentalnya dulu, sikapnya dulu, baru pembelajarannya. Iya. Pada saat kita bisa membentuk anak dari mental, sikap, fondasinya kuat, mau kita isi apapun anak-anak, insya Allah bagus. Iya. Jadi harapan saya itu dari gurunya dulu ya. Gurunya satu dulu. Visi bahwa yang penting di anak itu bukan anak ngerti dulu tentang bagaimana 1+1 atau membaca ini, bukan berarti itu nggak penting juga ya. Iya. Maksudnya bagaimana itu sambil seiring sejalan, tapi kita membangun mental terlebih dahulu. Kalau mentalnya sudah terterap dengan baik, insya Allah kita memberikan apapun dengan mudah. Iya. Iya kan ada dikatakan kalau gurunya enak ya, maksudnya gurunya nyaman, ngajarnya juga enak gitu, tersampaikan dengan baik gitu. Dan itu perlu banyak karena kita kadang-kadang kalau mengevaluasi atau mengkritisi bisa dianggapnya kita kan maunya sharing ya. Iya. Maunya saling bertukar informasi, bertukar ilmu, karena saya juga masih banyak kurangnya gitu, masih banyak belum taunya gitu. Pengen gitu kita sharing, saya menggali ilmu, terus ini saya juga memberi masukan. Jadi kadang-kadang dianggapnya saya tuh wah, kamu merasa lebih baik gitu kayak gitu. Enggak, bukan gitu. Kita pengennya berbagi gitu kan. Akhirnya kita memilih diam daripada membuat orang tersinggung kan gitu. Kalau ini dibentuk oleh sisi pihak sekolah, pihak dinas atau bahkan negara, menurut saya ini akan levelnya masuknya ke Indonesia lebih baik. Lebih baik pendidikannya. Iya, basic mental yang paling kuat gitu loh, untuk memuat mental. Karena ilmu apapun kalau mentalnya kuat, insya Allah gitu. Betul lebih seperti itu.
Terima kasih Bapak Sama-sama. atas waktunya ya, Ya, teman-teman terima semua. kasih, Bella. Pembahasannya Terima kasih teman-teman sangat juga bagus, sudah alhamdulillah. mengundang saya, percaya padahal saya masih cuma guru-guruan. Gimana dengan saya Bapak? Ya, gitu lah. Kira-kira ada ini nggak apa namanya advice buat Gen Z yang akan masuk ke dunia pendidikan? Jadilah pendidik, bukan jadi pengajar. Udah gitu aja, itu nanti bisa Paham. bisa diirikan secara maksimal lah gitu. Jadilah pendidik, bukan pengajar doang. Ya, baik. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktunya, Bella. sudah meluangkan Sama-sama, Bella. waktunya. Teman-teman, terima kasih juga. Semoga Mudah-mudahan berkah ya. semoga ini nggak cuma tersampaikan ke kita ya, bisa tersampaikan ke teman-teman semua yang nonton di luar sana, menjadi apa ya, pahala juga ya buat Amin. kita karena sudah sharing-sharing nih bagaimana di dunia pendidikan gitu, bisa menyiapkan generasi-generasi selanjutnya yang lebih baik. Ya. Oke, baik, terima kasih. Sama, terima kasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.